berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Kalaver yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Saat ini kita akan menikmati kembali hadirat Bapa kita di surga, karena salah satu keindahan iman kita sebagai orang Kristen, di dalam Yesus Kristus kita diberi kuasa untuk boleh menghampiri tata kasih karunia Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sehingga kita boleh mengungkapkan isi hati kita. Kita boleh mencurahkan isi hati kita, menikmati hubungan yang begitu dekat dengan Bapa di surga. Bahkan Tuhan juga sudah mengundang kita, mengingatkan kita senantiasa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah Tuhan sangat peduli dengan kita? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Dia. Bawa seluruh pergumulan hidupmu, bawa seluruh permasalahan hidupmu, karena Dia akan menolongmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Kami beroleh anugerah luar biasa, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, boleh menghampiri Engkau tanpa perasaan takut dimurkai, boleh membawa semua beban berat kami kepadamu. Dan ketika Engkau hadir dalam hidup kami, kami ada dalam hadirat Tuhan, maka kami akan mengalami kelegaan di jiwa kami. Kami akan mengalami sukacita, bahkan ada kekuatan yang baru, ketenangan dan hikmat yang kami perlukan untuk menjalani hidup ini. Kami akan menjalani hari-hari kami dengan kuat, dengan teguh, dengan berpengharapan dan berkemenangan, karena kami berjalan bersama-sama denganmu. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami dan memberikan kami kekuatan baru setiap hari.
Puji Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita akan sharing tentang pentingnya orang tua mengasihi anak-anaknya dengan cara yang sama. Ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan dari seorang ibu yang mengalami pergumulan karena anak-anaknya tidak bisa hidup rukun. Pak Pendeta, mohon doakan saya. Anak kedua saya sering menyusahkan saya dengan perilakunya. Dia selalu beralasan kalau saya lebih menyayangi kakak dan adiknya daripada dia. Sebagai orang tua tentu saya sangat sedih. Menurut Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Pasti sesuatu yang membuat orang tua bersedih kalau melihat anak-anaknya bertengkar, anak-anaknya hidupnya tidak rukun. Karena apa yang membuat orang tua bahagia ketika melihat anak-anaknya bisa bertumbuh bersama-sama, saling mengasihi, mereka rukun sampai mereka tua nanti. Tetapi ini tidak selalu bisa tercapai dalam kehidupan berkeluarga. Apa yang harus dilakukan oleh ibu kalau anak-anaknya, ada anak yang merasa bahwa dia kurang dikasihi, sementara kakaknya dan adiknya itu mendapatkan kasih yang lebih. Tentu saja sebagai orang tua harus mulai memberi perhatian yang sama terhadap ketiga anaknya ini. Bisa jadi itu muncul karena kadang-kadang secara tidak disadari sebagai orang tua itu memberi perhatian lebih. Dalam keluarga kadang-kadang anak pertama itu jadi anak kebanggaan. Anak yang kecil, anak yang terakhir itu anak kesayangan, anak yang sangat diistimewakan, anak emas ya. Sementara anak yang tengah merasa bingung, kebanggaan untuk kakak saya. Lalu yang sangat spesial sebagai anak emas untuk adik saya anak apa? Itu jadi dalam kebingungan begitu muncul perasaan-perasaan tidak nyaman dirinya sebagai seorang anak. Perlu memberi perhatian yang sama dan diajak bicara anaknya kalau sudah tumbuh, bisa diajak bicara supaya anak itu punya persepsi yang benar tentang sikap dan apa yang dilakukan orang tuanya. Di Alkitab kita bisa menemukan sebuah kisah bagaimana satu keluarga itu ternyata ada masalah hubungan antara kakak adik, yaitu keluarga Yakub. Kita tahu keluarga Yakub itu keluarga yang sangat diberkati Tuhan, tetapi ternyata rumah tangganya ada masalah, termasuk hubungan antara kakak dan adik ada masalah di situ. Nah, kalau kita mempelajari kisahnya Yakub, kita tahu bahwa Tuhan ingin kita menyadari ada sesuatu yang akan mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan rumah tanggamu dengan kehadiran anak kalau engkau tidak memberikan kasih yang sama. Ada anak-anak Yakub yang merasa kehilangan kasih ayahnya, akibatnya mereka punya sikap yang salah, hubungannya dengan adiknya yang dianggap lebih dikasih ayahnya jadi tidak baik. Dan ini menjadi peringatan bagi kita di masa kini. Kalau kayak begitu Pak, apa akibatnya terhadap seorang anak itu kalau dia sudah merasa kehilangan kasih dari orang tua? Nah, kalau seorang anak merasa tidak mendapatkan kasih orang tuanya atau kehilangan ya, dulu pernah dapat kasih orang tuanya dengan baik, lalu dengan kehadiran adiknya, kemudian dia merasa kehilangan kasihnya, pasti hubungannya baik dengan ayahnya, dengan orang tuanya maupun dengan adiknya jadi bermasalah. Kalau kita pelajari kisahnya keluarga Yakub ini, ada dua hal yang akhirnya memang membuat hubungan mereka rusak dan rumah tidak menjadi tempat yang baik bagi anak-anak itu bisa bertumbuh, menikmati sebuah keluarga. Kita baca Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kalau kita baca ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kita lihat persaudaraan dari anak-anak Yakub ini, ternyata relasi mereka sebagai kakak adik itu diwarnai dengan kecemburuan, diwarnai dengan kebencian. 10 anak Yakub yang laki-laki itu membenci Yusuf. Karena bagi mereka kehadiran Yusuf di rumah mereka telah merampas kasih ayahnya yang dulu diberikan kepada mereka. Tetapi begitu Yusuf lahir, ternyata hati ayahnya tertuju hanya kepada Yusuf. Jelas ayatnya tadi dikatakan bahwa Yakub mengasihi Yusuf lebih dari anak-anak yang lain. Jadi sangat spesial sekali. Anak-anak yang lain jadi merasa tidak spesial. Perasaan tidak istimewa ini akan membuat ada kemarahan, ada konflik dalam hati anak-anak yang lain. Dengan orang tuanya tidak berani mengungkapkannya, akhirnya itu dilampiaskan kepada adiknya, kepada Yusuf. Mereka menjadi benci dengan Yusuf, tidak bersikap ramah kepada Yusuf, dan iri apapun yang dimiliki oleh Yusuf, mereka menjadi iri. Hubungan-hubungan yang tidak baik seperti ini akan terjadi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau di keluarga kita terjadi hal seperti ini, kita harus mengerti, jangan-jangan banyak orang tua ini sadar atau tidak sudah memberikan kasih hanya pada satu anak saja. Kalau misalnya punya 2 anak, punya 3 anak, punya 5 anak, tetapi yang paling spesial bagi orang tua hanya 1 anak saja. Dilimpahi dengan perhatian, waktu yang begitu banyak, diberikan hadiah yang begitu banyak, apa saja yang dibutuhkan itu dipenuhi, sementara anak yang lain merasa tidak mendapatkan perhatian seperti itu. Akibatnya orang tua yang memberikan kasih hanya pada 1 anak, yang lain kurang dapat perhatian, itu sedang menciptakan hubungan yang rusak dalam persaudaraan anak-anaknya. Seperti yang terjadi dengan keluarga Yakub. Bahkan kalau kita lihat perjalanan hidup mereka kemudian kan, tidak hanya di dalam rumah mereka benci, mereka iri, mereka tidak ramah dengan Yusuf. Ada keinginan untuk membunuh adiknya ini. Walaupun tidak jadi, setelah itu menjual adiknya. Ini sebuah hubungan yang begitu rusak, persaudaraan yang begitu rusak. Dimulai dari apa? Karena ada anak yang merasa kehilangan kasih orang tuanya. Atau ada anak yang merasa tidak dikasihi oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita perlu evaluasi diri sebagai orang tua. Kita ini bukan orang sempurna. Sebagai orang tua kita bukan orang sempurna. Kita tidak bisa klaim diri kita sebagai orang tua yang terlalu baik. Tidak boleh dikoreksi, tidak mau berubah, tidak. Ketika kita melihat ada kondisi atau situasi, suasana, perasaan batin anak-anak kita, kelihatannya nggak nyaman dengan kita, tidak nyaman di rumah. Bisa jadi karena kita tidak memberikan kasih yang semestinya kepada mereka. Kita harus segera memperbaikinya. Jangan sampai terlambat, sebab kalau terlambat, kita akan kehilangan anak kita. Dan kita akan berduka cita karena anak-anak kita jadi anak yang bermasalah. Tidak hanya hubungan yang rusak, rumah menjadi tempat yang tidak positif untuk bertumbuh. Kalau kita perhatikan ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini.
tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Rumah harusnya menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang aman bagi setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk bercerita tentang dirinya, untuk menceritakan apa yang menjadi impiannya, untuk menceritakan apa yang menjadi masalahnya, untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan dirinya, yang diharapkannya, yang membuat dia jadi gelisah, membuat dia takut, membuat dia jadi nggak nyaman. Di mana tempat terbaik, tempat paling nyaman, tempat paling tepat bagi anak untuk bercerita? Harusnya di rumah. Tetapi ini tidak dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf ingin bercerita, langsung dapat reaksi buruk dari kakak-kakaknya. Mereka bertambah benci. Ketika dia akhirnya menceritakan mimpinya, tidak hanya kakak-kakaknya yang semakin benci dia, bapak ibunya juga tidak memberi apresiasi sebagaimana mestinya. Ini mengungkapkan bagaimana ketika ada anak yang kehilangan kasih, atau ketika kasih hanya ditujukan kepada satu anak saja, maka tidak hanya hubungan yang akhirnya menjadi rusak, tetapi rumah bukan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seseorang untuk bercerita, untuk mengungkapkan pikiran, untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menjadi dirinya sendiri. Akibatnya anak-anak nanti ketika dia mulai remaja, mulai tidak nyaman di rumah, anak akan lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam rumah. Kalau anak lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam rumahnya sendiri, maka hubungan dengan orang tua semakin renggang dan pengaruh di luar akan lebih besar daripada pengaruh keluarganya. Dan ini akan juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, coba pastikan bahwa tidak ada satu anak yang Tuhan percayakan kepadamu itu kehilangan kasih-Mu. Karena ketika Tuhan mempercayakan kita dengan keturunan, 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak, atau berapapun, Tuhan itu sedang mempercayakan kasih-Nya kepada anak-anak kita melalui kita sebagai orang tua. Orang tua adalah saluran kasih Tuhan yang utama bagi anak-anak. Anak-anak akan menikmati kasih yang sejati. Anak-anak akan merasakan sesuatu yang baik dari kasih Tuhan. Mulai dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memberikan kasih yang seharusnya, maka anak itu akan kehilangan kasih, kekurangan kasih, dan dia akan mengejar kasih di luar rumah. Kalau dia mengejar kasih di luar rumah, maka akan dapat pengaruh-pengaruh yang buruk, dan itu akhirnya merusak perilakunya, merusak tabiatnya. Puji Tuhan kalau anak kita di luar ketemu dengan kasih Tuhan. Kalau dia mengalami kasih Tuhan, kasih Bapa yang sempurna itu, dia pulih, dia pulang ke rumah, memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Tetapi kalau dia tidak dapat kasih Tuhan melalui orang tuanya, di luar, termasuk di gereja pun dia juga tidak mendapatkan kasih Tuhan, maka dia akan selalu menjadi orang yang haus kasih. Orang yang haus kasih itu biasanya perilakunya buruk. Biasanya kebiasaannya menjadi buruk, menjadi orang yang bermasalah. Tentu kita tidak menginginkan anak-anak kita menjadi seperti itu. Oleh sebab itu, saya dorong Bapak Ibu para orang tua, berikan kasih Tuhan, salurkan, alirkan kasih Tuhan kepada anak-anakmu sebagaimana mestinya. Kita tidak boleh menjadi orang tua yang egois, yang hanya mengikuti keinginan, ambisi, dan rencana-rencana pribadi kita. Tetapi kita
tidak memberikan kasih yang semestinya kepada anak-anak kita. Jangan sampai saudara kehilangan anak-anakmu karena saudara tidak memberikan kasih yang seharusnya kepada mereka. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kasih Bapa di surga sempurna bagi kami, dan Engkau sudah merancang setiap orang tua menjadi saluran kasih-Mu kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Saat ini kami bersehati berdoa untuk setiap orang tua yang selama ini tidak memberikan kasih yang seharusnya kepada anak-anaknya karena berbagai kesibukan, berbagai aktivitas membuat mereka tidak memberikan kasih dengan benar, tidak memberikan waktunya dengan benar kepada anak-anaknya. Atau mungkin para orang tua yang mengalami kesulitan untuk memberikan kasih kepada anaknya karena mereka sendiri sedang mengalami konflik, sedang tertekan, mengalami luka hati yang begitu dalam, membuat mereka sendiri kekurangan kasih. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau menjamah setiap orang tua, agar di hati mereka dipenuhi dengan kelimpahan kasih Bapa yang sempurna itu. Semua hal yang membuat mereka kehilangan kasih, di situ mereka akan diisi oleh kasih-Mu yang sempurna. Supaya sebagai orang tua, mereka mulai bisa memberikan kasih yang semestinya terhadap anak-anaknya. Kasih yang rela berkorban, kasih yang selalu memberi, kasih yang mendatangkan kebaikan, kasih yang memimpin anak-anaknya kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk seseorang, untuk anak atau orang dewasa sekalipun, di masa-masa pertumbuhannya, mereka merasa kehilangan kasih orang tuanya. Mereka tidak mendapatkan kasih orang tuanya, sehingga ada yang kosong di jiwanya, di batinnya, ada luka di hatinya, dan mereka coba mengejar kasih itu dengan berbagai hal, dengan hubungan-hubungan yang justru semakin membuat mereka terluka, dengan petualangan cinta yang membuat mereka justru semakin terluka, dengan melakukan segala macam hal agar mereka bisa mendapatkan kasih, membuat mereka semakin terluka. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau hadir dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan setiap luka itu, dan Tuhan mengisi kekosongan itu dengan kehadiran-Mu, melimpahkannya dengan kasih-Mu yang sempurna, sehingga mereka tidak terus menjadi korban, tidak terus mengejar kasih, karena mereka sudah terpuaskan dengan kasih Bapa Surgawi. Bapa, berkati setiap rumah tangga yang Tuhan karunia anak, supaya menjadi tempat yang baik, rumahnya menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman. Setiap anak-anak bisa bertumbuh, mengalami kasih Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap rumah tangga, pergumulan-pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, biarlah mereka selalu percaya bahwa ada jalan keluar dari Tuhan, ada pertolongan yang dari Tuhan, ada kelimpahan berkat yang dari Tuhan. Jangan biarkan ada rumah tangga yang akhirnya menjadi hancur karena mereka mengalami masalah tidak bisa menyelesaikan. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga yang mengalami problem saat ini, yang mengalami kerusakan hubungan, yang mengalami situasi-situasi yang menekan. Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu yang sedang bergabung dengan Raise and Guide saat ini. Anugerah-Mu cukup bagi mereka untuk dipulihkan, untuk memperbaiki yang rusak, dan untuk mendapatkan berkat kebaikan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan rumahmu tempat terbaik, di mana kasih Tuhan
itu bisa dipraktekkan, kasih Tuhan bisa dinikmati, dan kasih Tuhan itu membuat setiap orang merasa istimewa dan bahagia dalam hidupnya. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat, saudara sedang sakit, saudara sedang ada masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, pergumulan apapun, dan saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, selalu berharap bahwa Bapa kita di surga itu Bapa yang peduli dan mau menolong kita semuanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sujud